memulai pelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menundukkan kepala sejenak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, sebelum mulai, ibu mau absen dulu. Jadi aturan absennya, yang ibu sebut namanya menyampaikan satu kata untuk pagi hari ini. Oke? Oke. Abdul Munir, satu kata untuk hari ini. Selamat pagi. Aulia Dunia Azizah. Mana? Satu kata untuk pagi hari ini. Baik. Yang semangat dong. Baik Dara Natun Aulia. Satu kata untuk pagi hari ini. Baik Mustika Dewi. Satu kata untuk pagi hari ini. Siap belajar. Baik Lailatul Badriah. Satu kata untuk pagi hari ini. Cantika untuk Adila. Bagus banget. Cantika sampai awalnya cantik. Ima Jangan Nisa. Satu kata untuk hari ini. Baik. Izzatul Hasanah. Semangat. Lalu Ismandi Yusuf. Satu kata untuk hari ini. Merdeka belajar. Berapa kata itu? Dua. Indayani. Lindayani. Oh Indah ya. Indah kata Sandika ini. Satu kata untuk hari ini Linda. Panas. Panas. Olivia Ayu Lestari. Satu kata untuk hari ini. Lapar. Lapar. Oh ya nanti kita tambah sama-sama. Bahasa. Suci Wulandari. Suci. Satu kata untuk hari ini Suci. Semangat. Soleha. Sakit. Sirojudin Mahathir. Ayo, cepat. Indah. Satu kata untuk hari ini. Cepat belajar. Oke, siap. Wahyu Khairul Hardani. Harap Inti. Satu kata untuk hari ini. Oke. Audrey Fadrisha. Apa? Ayo sekali sebenarnya. Lalu Jawari. Satu kata untuk hari ini. Oke, kita. Udah ya, udah habis ya. Ada yang mau diabsen? Ada? Tidak ada. Oke, jadi sekarang ibu mau tunjukkan tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Jadi di pembelajaran hari ini kita akan mencapai kalian mampu menganalisis gejala sosial akibat penyimpangan sosial dalam masyarakat. Jadi itu ya yang harus kita capai pada hari ini. Jadi ibu harap kalian bisa memperhatikan dari awal sampai akhir karena nanti ada kejutan-kejutan menarik di akhir pembelajaran. Oke, siap ya? Oke, jadi untuk lebih semangatnya sekarang ibu bagikan kalian stick note. Kalian harus menggambarkan perasaan kalian entah itu dengan kata atau dengan emoji. Terus kalian bacakan di papan. Gambar yang paling menarik nanti ibu panggil ke depan untuk menjelaskan. Oke, siap? Siap? Siap. Itu jadi kalian menuliskan kata atau menggunakan emoji untuk menggambarkan perasaan kalian hari ini. Oke, ya silakan.
Ini bisa. Lewat sana. Cuma di bawah. Ya. Mau jam pada kasa. Boleh mana-mana. Ayo di sini. Iya terserah pokoknya apa sih yang mau kalian tulis, yang mau kalian sampaikan, mau curhat di situ pun nggak apa-apa, boleh. Asalkan ada tulisannya. Pakai ini aja nggak apa-apa. Yang sudah silakan ditempelkan di pagar. Silakan terserah. Yang sudah ditempelkan di pagar. Oke udah? Silakan. Tinggal 1 menit. Dah? Jangan panjang-panjang. Kalian mau curhat di situ. Gede. Dah, tinggal dijaga di depan. Ayo jangan lama-lama. Ayo deh. Kita tempat kesana. Semangat, semangat. Fokus. Ayo siapa yang belum? Ini rata-rata ada yang senyum, ada yang ketawa, ada yang ini apa ini badut? Ini gunung dan matahari. Kira-kira sebelum ibu meminta kalian untuk maju, apakah ada yang ingin maju menjelaskan perasaan hari ini? Ada? Adik? Ada? Ayo siapa? Silakan jelaskan apa yang mau digambarkan itu. Saya akan menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan gambaran saya di hari ini. Ibarat gunung sama matahari yang Suara-suaranya sekitar. Ibarat gunung dan matahari yang terbit. Kenapa saya gambar gunung? Karena cita-cita saya Tinggi. setinggi langit atau gunung. Iya, kita mesti tinggi dulu. Kan di atas setan. Dan gunung itu nyampein. Terus yang kedua matahari yang tersenyum. Ibarat matahari yang apa namanya? Enggak ada matahari yang tersenyum, ini hanya kepala. Nah, terus
senang. Oke, kita berikan. Yang kedua ada yang mau nggak maju lagi? Ada? Ayo. Udah siap belum? Ayo lah. Stikernya yang mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari yang mau saya gambar, inilah pesan saya hari ini. Gimana tuh? Gimana perasaan hari ini? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau lagi? Ada yang mau lagi? Oh, balik siap. Oke. Tolong dibacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan masalah saya pada hari ini yang saya tuliskan adalah kata yaitu ragu-ragu kan memastikan percaya diri untuk melangkah ke depan. Baik, maksudnya apa sih? Oke, langkah awal saya pertama kali dalam hari ini yaitu saya masih ragu-ragu. Baik dalam hari ini kan kita upacara, saya masih akan ragu-ragu ya, pada diri saya. Tapi saya pastikan diri saya pasti bisa dan akhirnya saya akan menjalankan apapun itu dengan pasti dan saya yakin pasti bisa dan alhamdulillah semuanya pasti akan berjalan lancar. Keren ya semuanya. Ada yang mau lagi? Atau nanti lagi? Jadi perasaan kalian hari ini tuh happy apa gimana? Biasa. Ada yang happy, ada yang biasa aja, ada yang galau ya. Oh iya, itu juga ada yang galau. Jadi ini yang ibu sebutkan tadi yang dijelaskan tugas pembelajaran yang akan kita capai hari ini, yaitu kalian mampu menganalisis ragam gejala sosial akibat penyimpangan sosial dalam masyarakat dengan baik atau tidak. Nah, silakan kalian perhatikan gambar. Oke, ini. Coba kalian amati gambar di bawah ini. Sekarang kalian ketemu sama kejadian seperti ini. Nah, gimana? Nah, kalian lihat di HP. Terus, selain itu lihat di mana? Atau pernah mengalami di masyarakat, di sekolah, di masyarakat, pernah alami sendiri juga? Pernah? Yang cowok pernah? Pernah nggak? Nggak pernah? Masa? Pernah nggak? Jadi ini adalah coba ketika kalian melihat dua gambar ini, potret ini, apa yang ada di benak kalian? Yang bullying yang mana? Kanan. Oke. Kalau yang sebelah ini? Tawuran. Kalau yang sebelah kanan? Tawuran siapa yang tawuran? SMA. STM. Sama anak SMA sama siapa? Masya Allah nggak sih? Sama sekelas. Oke. Siapa yang menyebut ini bullying? Siapa angkat tangan? Yang mengatakan ini bullying angkat tangan. Yang beranggapan ini bullying itu angkat tangan. Kamu udah angkat tangan. Kenapa? Ini katanya lagi juara, lagi bercanda. Kalau yang itu, siapa yang beranggapan kalau yang potret sebelah kanan ini potret tawuran antar pelajar? Angkat tangan. Oh, ini tawuran antar pelajar. Siapa yang Ayo, angkat tangan yang menganggap ini tawuran antar pelajar.
Jadi apa? Perbedaan itu pasti ada, ya. Ini berkaitan dengan materi kita selanjutnya. Karena dari 16 orang yang ada di kelas ini, belum tentu semuanya punya pemikiran atau pendapat yang sama. Betul nggak? Aku jadi pendapat kita. Kenapa? Pakai bahasa Bisa Indonesia. kita meniru pendapat orang. Oh ya, Karena bisa begitu. kita itu pendapat Ya, sudah jadi dia itu sangat percaya diri dengan pendapatnya sendiri, gitu ya. Harus kita aplaus, harus kita berikan apresiasi untuk dia yang sangat percaya diri dengan pendapatnya. Walaupun mungkin pendapat itu belum tentu benar. Jadi tapi kita harus sama-sama saling menghargai. Ya, dan sekarang kita bandingkan yang gambar satu ini adalah kawan antar pelajar dan gambar yang kedua adalah perundungan atau bullying di lingkungan sekolah. Nah, kita lanjut kepada materi. Sebelumnya, kalian pernah nggak mendengar apa itu gejala sosial atau fenomena sosial? Pernah? Gimana? Kalau ibu tanya tentang pengertian gejala sosial itu menurut kalian selain yang ada di slide ini apa? Coba, siapa tadi namanya? Itu yang di belakang. Tidak. Apa menurut Linda gejala sosial itu apa sih menurut diri sendiri? Gejala sosial adalah gejala yang terjadi di masyarakat. Terus yang dapat kita lihat dengan pelajar. Oke. Gejala yang dapat kita lihat yang terjadi di masyarakat dan dapat kita lihat menggunakan mata telanjang. Maksudnya mata telanjang itu apa? Secara langsung. Oke, secara langsung. Ada yang setuju? Atau semua setuju? Atau ada yang memiliki pendapat lain? Oke, apa? Gejala sosial adalah tanda-tanda terjadinya masalah dalam masyarakat tersebut. Oke, betul. Terus ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Gejala sosial adalah fenomena yang terjadi pada masyarakat. Fenomena yang terjadi di masyarakat. Kenapa gejala sosial ini disebut sebagai fenomena? Kenapa? Ada yang tahu nggak? Kenapa? Karena kejadian masyarakat, kejadian-kejadian yang terjadi di masyarakat. Gejala sosial disebut fenomena katanya siapa? Cantika. Kalau pendapatnya Cantika, fenomena sosial itu kejadian-kejadian yang ada atau yang terjadi di masyarakat. Oke. Jadi semua pendapat kalian itu betul. Tidak ada yang salah. Sekarang kita cek. Gejala sosial yang ada di masyarakat dapat diartikan sebagai fenomena sosial. Nah, munculnya fenomena sosial ini berawal dari adanya perubahan sosial. Kalau ibu tanya perubahan sosial itu apa? Sesuatu yang telah dimodifikasi. Oke, sesuatu yang telah dimodifikasi. Apa yang dimodifikasi dalam perubahan sosial? Misalnya, Kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam masyarakat. kebiasaan. Perubahan sosial itu tidak dapat dihindari, namun kita dapat mengantisipasinya. Perubahan sosial akan mengakibatkan beberapa dampak. Dampak apa aja sih yang ditimbulkan oleh gejala sosial? Dampak positif dan negatif. Nah, kalau menurut kalian dampak positif yang diakibatkan oleh gejala sosial itu apa sih? Dampak positifnya adanya kemauan masyarakat untuk bermaju. Oke. Adanya kemauan masyarakat untuk maju atau berkembang. Kalau dampak negatifnya ada yang tahu? Tentunya rasa nasionalisme, terus sama budaya
Nah, budaya yang merupakan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di lingkungan masyarakat atau suatu komunitas. Kalau yang struktural ini lebih kepada suatu keadaan yang memiliki struktur. Struktur yang dimaksud adalah sesuatu yang disusun oleh pola tertentu seperti apa? Seperti penyeluruhan dan interaksi dengan orang lain. No, lebih besar suaranya? Seperti penyeluruhan dan interaksi dengan orang lain. Oke, ya karena itu dibentuk oleh pola-pola tertentu. Contoh kecil yang ada di masyarakat itu adalah misalnya di sini namanya di sini ya, di Gresik itu kan banyak nih desa-desanya, kecamatan-kecamatannya gitu ya. Jadi setiap kecamatan atau setiap desa itu memiliki aturan yang berbeda. Misalnya di rumahnya Cantika kalau orang pergi bidang itu sampai jam 12 jam 5 pagi. Jam 5 pagi. Sedangkan di rumahnya sampai berapa itu? Auni. Pak di rumahnya Auni itu orang bidang itu sampai batasnya sampai jam 10. Itu kan adalah sesuatu yang berbeda. Kenapa dia bisa berbeda? Karena setiap daerah itu memiliki pola atau keadaan. Inilah misalnya ini. Secara kasat mata kalian bisa mendeskripsikan faktor struktural ini terjadi di pemerintahan. Misalnya kayak tadi di desa. Setiap desa itu kan memiliki aturan yang berbeda-beda. Jadi itu dekat dengan itu. Ketika misalnya Cantika kencannya sampai jam 6 pagi, jam 5 ya, sampai jam 6 pagi. Saya kita lanjutin ya, sebentar ya. Misalnya Cantika kencannya sampai jam 6 pagi. Tetapi itu tidak dilarang oleh desanya, aparat desanya. Kenapa? Karena itu sama-sama disepakati. Karena tersusun oleh pola yang tertentu. Gitu ya. Ngerti ya? Jadi faktor atau penyebab gejala sosial itu ada dua. Yang pertama apa? Kultural. Yang pertama kultural. Kalau faktor kultural itu disebabkan karena apa? Budaya. Kalau yang struktural interaksi. Jadi kalian ingat aja kata kuncinya
mana yang baik lah itu yang mau diajarin. Jadi jalan tengah gitu ya. Kalau yang pernah memberontak ada nggak? Ada nggak? Coba. Ada? Apa contohnya? Minta uang. Oh iya, dia minta uang tapi tidak sesuai dengan keinginannya, ngambek gitu. Oh, akhir seperti itu. Biasanya yang menunjukkan contoh itu tuh biasanya mereka pernah mengalami, pernah menemukan kasusnya. Masih ada di ya, ada di lingkungan sekitarnya. Oke. Jadi seperti yang kita bahas tadi, dampak gejala sosial itu ada yang bersifat positif dan negatif. Ini identifikasinya. Nah, silakan kalian bisa lihat. Kalian bisa lihat ini adalah dampak positifnya sebelah kanan, sebelah kiri dampak negatifnya. Nah, dampak positifnya potensi munculnya nilai dan norma baru. Ada yang dijelaskan tadi juga temannya. Terus juga yang tadi dijelaskan itu mana ya? Kalau menurut kalian berkembangnya industrialisasi itu apa? Boleh, bisa jadi. Kalau yang dampak negatifnya terjadinya kerusakan alam, ini misalnya gejala apa sih yang mereka misalnya bisa lakukan sehingga terjadinya kerusakan alam? Nah, buang sampah sembarangan. Terus apa lagi? Menebang pohon, oke. Terus banyak terjadi kasus penyimpangan sosial. Nah, kita sudah masuk ke substansinya. Penyimpangan sosial itu apa? Hah? Gosip? Iya, gosip itu juga termasuk penyimpangan sosial. Karena dia berpotensi memunculkan masalah. Ini yang cewek-cewek. Nah, iya. Ini. Terus selain itu konfliknya semakin tinggi, sering terjadi dapat kesenjangan antara kelas sosial. Meningkatnya kriminalitas di masyarakat, meningkat kejahatan, misalnya orang ini kan misalnya orang ini sudah tidak memiliki pekerjaan, jadi dia terpaksa untuk mencuri. Itu masuk di sini kriminalitas. Jadi karena keadaan mereka yang terpaksa, mereka melakukan itu. Apa kalian pernah mengalami itu atau pernah menemui hal tersebut? Pernah nggak? Masa kecil. Lanjut. Nah, apa adakah hal yang belum kalian pahami dari segelintir yang kita bahas tadi? Paham, betul.
Ayo. Balik maju. Cantika sama siapa? Ayo nggak apa-apa. Ayo maju. Sebelum kita tayangan videonya ada siapa? Apa? Ada. Kita biar mereka nih. Ayo. Ayo biar sama. Bentar ya. Siap. Oke, sebelumnya ada tampilan dari dua teman kita. Siapkan instruksinya di mana? Kakak instruksinya di mana? Kita ada nih. Boleh. Ayo berdiri semuanya berdiri. Semangat dong. Semuanya berdiri. Ayo semangat. Sebelumnya kalau saya bilang selamat pagi, kalian bilang pagi. Oke. Kalau saya bilang semangat pagi, luar biasa, tetap semangat. Oke. Tes dulu ya, tes. Selamat pagi. Ulangi selamat pagi. Selamat pagi. Oh, kurang semangat cuy. Selamat pagi. Semangat pagi. Kurang kompak. Misalkan Ayo, instruksinya yang lebih jelas lagi. ikut makanya. Ayo, layakannya gimana, Pak? Saya bisa kok. Bisa kok. Semangat pagi. Oke, mulai ya. Oke, dan satu, kamu gerak ya. 1, 2, 3. Tangan mengapa kita tangan bersambing yang depan. Yang rapi siap belajar. Takut-takutan tangan timbul banyak. Tangan timbul. Berikan di pagar hutan. Asik. Kanan, kiri, atas, bawah siap belajar. Satu jari kanan. Itu balik. Dari dua jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri. Buka menjadi 4 buat bergerak cepat. 3 jari kanan, 3 jari kiri. Buka menjadi 6 buat menara tinggi. 4 jari kanan, 4 jari kiri. Buka menjadi 8 buat telinga pincir. 4 jari kanan, 4 jari kiri. Buka menjadi 10. Siap belajar. Tepuk tangan. Maaf banget. Tapi oke, Oke, sekarang kalian bersiap nonton. Bersiap nontonnya ya. Jadi video ini sekarang sebagai ada mau pakai di mana? Pakai kertas. Iya, pakai kertas. Apa? Kata-kata dari Keren rambutnya ya? Kriwil. Silakan yang punya buku silakan dikeluarkan.
sebelum melanjutkan perjalanan, menurut kamu meresahkan tidak? Sudah tentu merasakan lingkungan masyarakat sekitar ya. Tidak hanya mengganggu lalu lintas saja, tetapi juga membuat suasana menjadi gaduh. Selain itu, kamu pernah tidak melihat tawuran antar pelajar atau melihat perselisihan di lingkungan sekitarmu? Mengerikan sekali ya. Kamu sebagai pelajar yang cerdas jangan sampai terlibat kegiatan tersebut ya. Itu tidak baik. Berkegiatanlah yang memberikan dampak positif. Oh iya, kamu tahu tidak? Timbulnya geng motor yang meresahkan masyarakat sekitar serta tawuran antar pelajar yang disebabkan kesalahpahaman itu merupakan gejala sosial yang sering muncul di masyarakat loh. Memangnya apa sih gejala sosial itu? Gejala sosial dapat kita artikan sebagai masalah sosial yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh perilaku manusia dalam kehidupan masyarakat. Kira-kira masalahnya bisa berupa apa aja tuh? Untuk lebih lengkapnya, simak bahasan berikut ini ya. Gejala sosial dapat terjadi di mana saja, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Namun, di wilayah perkotaan, potensi lebih beragam daripada di pedesaan. Masyarakat di perkotaan pun cenderung heterogen, berbeda dengan di pedesaan yang lebih homogen. Ada dua faktor penyebab terjadinya gejala sosial, yakni faktor kultural dan faktor struktural. Yuk kita bahas satu persatu. Kemiskinan, kerja bakti, gotong royong, dan perilaku menyimpang merupakan contoh gejala sosial berdasarkan faktor kultural, karena faktor ini bermula dari nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam lingkungan masyarakat atau komunitas yang kemudian membentuk pola pikir setiap orang yang ada di lingkungan tersebut. Sedangkan yang mempengaruhi suatu pola tertentu, baik pola hubungan antar individu maupun kelompok yang terjadi dalam lingkungan masyarakat itu merupakan faktor struktural. Pada dasarnya, gejala sosial menyangkut nilai-nilai sosial dan moral, antara lain gejala sosial yang diakibatkan problem ekonomi seperti kemiskinan dan pengangguran. Sedangkan gejala sosial akibat problem politik, contohnya seperti kasus korupsi di Indonesia yang tidak dunia, kejahatan di tengah masyarakat, kenakalan remaja, konflik rasial, dan keagamaan merupakan gejala sosial yang sumber permasalahannya diakibatkan dari kebudayaan. Secara garis besar, gejala sosial memberikan dampak bagi kehidupan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dengan adanya eksistensi smartphone di era sekarang ini dan alat komunikasi modern lainnya. Dengan adanya alat komunikasi ini bisa memberikan dampak positif bagi kita manakala kita menggunakannya dengan sebijak mungkin untuk hal-hal yang bermanfaat. Sedangkan ketika kita tidak bisa menerima perubahan, kita akan mengalami culture shock, di mana Kalian menemukan apa tadi? Apa? ketidakmampuan akan membawanya ke arah perilaku menyimpang. Oke, gimana nih? Sudah paham kan mengenai gejala sosial di masyarakat? Semangat terus ya belajarnya. Sampai jumpa. Nah, dari video yang tadi sudah cukup membuat kalian mengerti? Sudah? Belum? Apa yang belum? Sudah. Sudah apa belum? Oh, sudah. Sudah. Yang laki-laki sudah mengerti apa belum? Akhir
Oh ya, ini Ustaz kayaknya. Jadi itu ya, itu sampai ada sakit. Nah, jadi biar ilmu itu senang ke kita juga harus semangat dengan ilmu itu ya. Iya. Jadinya walaupun misalnya kalian ketemu orang baru yang belum pernah mengajar kalian sama sekali, tapi siapa tahu Allah memberikan dia berkah barokahnya itu kalian dapat dari situ. Ya. Ya, jadi itu pesan yang Bubur dapatkan dari Ustaz Bubur dulu. Jadi itu bukan pesan sembarang pesan, tapi bukan sekarang kalian menikmati hasil dari apa yang kalian lakukan, tapi 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan itu kalian pasti menemukan itu. Jadi harus optimis dari sekarang, ya. Oke. Selanjutnya di sini Ibu ada LKPD untuk individu dan kelompok. Jadi sekarang tugas kalian mengisi lembar kerja individu ini. Nanti Ibu tayangkan videonya ada 2 yang harus kalian amati. Jadi kalian bisa jawab LKPD ini berdasarkan video yang kalian jawab. Ada yang nggak punya pulpen nggak? Ada yang punya? Aduh, lagi sakit ya? Ngantuk? Ada yang punya pulpen lagi? Nih. Nah, seperti ini. Ini jadi belakang. Jadi kalian harus mengamati video yang ini. Area. Iya. Oke, jelas ya? Loh? Udah? Silakan dibaca dulu apa petunjuk dari LKPD-nya. Akhir-akhir ini kami Mulai nih? Udah ya? Dah, siap. akan mendominasi tindakan kekerasan yang dilakukan remaja yang menyebabkan anak di bawah umur berikut jawaban di jalanan yang jadinya berujung tindak berhutang. Pemilik Menurut kalian, kekerasan remaja atau tindak kriminal itu bagian dari gejala sosial atau enggak? Gejala sosial. mereka melakukan tindak kekerasan mulai dari denda, mengganggu wilayah hingga masalah sepele karena punya sifat mencampur. Tindak kekerasan seolah jadi pilihan pertama yang diambil oleh anak remaja agar masalah terselesaikan, tak peduli nyawa dipertaruhkan. Seperti cerita memilukan yang menimpa anak remaja siswa SMA berusia 16 tahun bernama Arya Saputra di Kabupaten Bogor, Jawa Tengah. Silakan diperhatikan soal-soal yang ada di LKPD-nya. Kalau sudah menemukan jawaban, dari video ini, silakan ditulis di LKPD. Ya. Bermula saat ayahnya ini berjalan, tiba-tiba dia
oleh 3 orang yang menggunakan sepeda motor hingga nyawanya tidak tertolong. Hati orang tua tentu harus cemburu. Anak sayangannya harus meninggalkan mereka selama. Boleh dibilang Arya Saputra merupakan korban kekerasan anak remaja dan sosial. Pasalnya, saat di inspektor, Arya tidak mengikuti kegiatan yang dilakukan. Arya hanya menjalankan tugas Arya. Saat ini, Arya sedang pulang sekolah sendirian bersama teman-teman. Tentunya pulang rumah memperlukan kedua orang tua tercinta. Tapi yang itu sudah, nyatanya dia tak kembali ke kedua orang tua. Terlalu sadis, terlalu menyukai dan menyakitkan. Melihat Arya terkapar di sisi jalan setelah jadi pelaku yang belakangan diketahui juga para anak remaja di bawah. Menurut beberapa saksi, korban Arya Saputra bahkan dipastikan sama sekali tidak menyangka akan melukai dari belakang dengan senjata tajam oleh orang. Saksi yang melihat kejadian yang menimpa Arya mengatakan orang pertama merupakan anak sekolah yang berbeda sekolah dengan korban. Dari soal yang nomor 1, ada yang sudah menemukan jawaban? Ada. Silakan ditulis dulu jawabannya, lanjut ke video kedua. Sudah siap untuk video yang kedua? Ayo silakan ditulis dulu jawabannya yang tadi. Kalau kalian merasa tidak menemukan jawaban di video pertama, tidak apa-apa. Tapi semoga kalian bisa mengidentifikasinya. Oke. Udah? Oh, ini sudah menemukan jawaban? Oke. Udah? Udah siap untuk melihat video kedua? Udah? Udah? Belum? Oke. Sudah? Siapa yang belum? Udah? Cantik udah?
Tidak terima. Memicu mereka untuk tindak kekerasan mulai dari denda, mengganggu wilayah, hingga masalah sepele karena punya sifat umum yang berat. Tindak kekerasan seolah jadi pilihan pertama yang diambil oleh remaja agar masalah terselesaikan, tak peduli nyawa di pertama. Seperti cerita memilukan yang menimpa anak remaja siswa SMK berusia 16 tahun bernama Arya Saputra di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, belum lama. Bermula saat Arya hendak menyeberang jalan, tiba-tiba ia dilukai dengan senjata tajam oleh 3 pelaku yang menggunakan sepeda motor hingga nyawanya tidak tertolong. Hati orang tua korban tentu hanya terhibur. Anak sayangannya harus meninggalkan mereka selama. Mulai dibilang Arya Saputra merupakan korban kekerasan anak remaja tanpa sebab. Pasalnya, saat dilukai pelaku, Arya tidak mengikuti kegiatan yang dibuat jalur. Arya hanya menjalankan aktivitas sehari-hari. Saat dilukai, Arya sedang pulang sekolah dengan riang bersama teman-teman. Tentunya pulang ke rumah kepelukan kedua orang tua tercinta. Tapi siang itu saudara, nyatanya Arya tak kembali ke pelukan orang tuanya. Terlalu sadis, selalu menyukai dan menyaksikan. Melihat Arya terkapar di sisi jalan setelah dilukai pelaku yang belakangan diketahui juga para anak remaja di bawah. Menurut keterangan saksi, korban Arya Saputra bahkan pastikan sama sekali tidak menyangka akan dilukai dari belakang dengan senjata tajam oleh para pelaku. Sudah? Silakan dijawab Bu. Kasih waktu 4 menit. Dijawab sesuai dengan apa yang kalian tonton tadi atau yang kalian tahu. Silakan yang sudah jadi boleh diturunkan di depan. Ada yang mengalami kesulitan? Ada nggak? Nggak ada. Yang udah diturunkan ke depan. Kalau misalnya ya pertanyaan nomor 3, kalau kalian tidak pernah mengalami, nggak apa-apa, nggak diisi. Kosong. Ya udah sih, biar cepat selesai. Udah ini? Ini udah diisi. Silakan dibawa sendiri ke depan. Gak apa-apa, di depan ya.
Jangan lupa ditulis. Udah semua? Ya. Udah semua ngumpul kan? Udah ya? Udah masih. Semua kan bawa HP ya? Ya, silakan HP dikeluarkan. Ya Allah. Bawa HP. Yang nggak bawa bisa sama temennya ya, Beb. Sekarang kita bagi kelompok. Silakan masing-masing orang di sini itu punya 20 lot yang isinya nama binatang. Jadi yang mendapatkan lot yang isinya sama itulah kelompoknya. Ya? Ya Allah. Ngerti? Oke. Jadi di tugas kelompok itu nanti kalian mengerjakan LKPD yang tidak jauh berbeda dengan pembahasan kita. Jadi di sana kalian lebih jauh mengeksplorasi pemahaman kalian tentang sejarah sosial, ya. Tapi ada syaratnya. Setiap kelompok harus memiliki yel-yel untuk maju ke depan. Ya, silakan dipersiapkan nanti dengan kelompoknya. Jadi setiap kelompok akan maju untuk presentasi hasil kerjanya. Ya, udah siap ya? Oke, silakan. Silakan kalian maju mengambil lot ini. Iya. Ayo kalian maju. Kalian yang duluan apa masih kalian yang sini? Jangan dibuka dulu ya, dibuka ya, dibuka. Jangan dibuka dulu. Ntar sama-sama bukanya. Makanya kamu udah maju. Mantap tuh. Udah ya? Ya, sudah. Oke. Silakan duduk semuanya, jangan dibuka dulu. Jangan dibuka dulu. Nah. Jangan ada yang kurang. Jadi di sini kita belajar untuk jujur. Ya? Ini jujur ini. Nah, pelan-pelan ini. Ada, dia baru buka dulu. Udah dipilih. Pelan. Udah dibuka itu tadi. Oke. Makanya jangan tidur, tegak. Nah, itu orang kebiasaan yang kita belajar. Biar ilmu itu nggak masuk ke kamu. Ya? Nah, kan takut ilmunya masuk, karena kita ini fokus lesu gitu. Udah siap?
silakan ya. Ini lah. Ini lagu. Tunjukkan kelompok dulu yang bisa dari kelompok 1. Oke, baik. Oke, 1, 2, 3 urut ya. 1, 2, 3, 4. Ya. Ini kelompok Oh, udah ya. Jangan lupa yel-yelnya. Ibu kasih waktu 5 menit. Tolong buka yuk. 5 menit ya, 5 menit. Kalau perciri itu. Ada kan jawab untuk di sini semua dulu. Di situ juga. Baik. Kalau ada Pak. Jawabannya singkat-singkat aja. Boleh pakai searching. Kecil kan. Ya, jangan lupa yel-yelnya. Ini mau urutannya maju, mau dari kelompok 1 atau acak. Acak-acak sama yel-yel. Oke. Mana-mana yang ditunjuk ya? Oke. 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 7 menit lagi. 7 menit lagi. Mana yel-yel? Oke. Ayo. Udah jadi? Mana sih? Angkat cek lagi berarti nih. Udah siap-siap ya kelompok apa? Wahyu kesini. Kelompok kunci udah ada yel-yelnya? Masa? Oh ya, kesit. Oh, kesit. Berarti kamu urus ya nanti punya semua yang
Itu berapa barang, Bang? Nanti itu. Bahas ya. Empat menit lagi. Dalam 2 menit kita akan sudah Oh, kebaikan penting, Bang. Nanti ini. Oke, udah? Tinggal 2 menit. Nanti kalau bagus lagunya jadi. Oke, udah ya. Sekarang waktunya udah habis. Nah, jadi tidak jadi harus yang maju. Sih nggak berapa. Silakan dipersiapkan. Udah kan? Udah ya? Oke. Sekarang poin-poinnya dilepas semua. Jadi nggak jadi poin-poinnya dilepas. Siapa yang pilih? Ibu yang pilih maju apa kalian yang menawarkan diri? Ibu yang pilih kalian apa kalian yang mau menawarkan diri untuk maju? Jadi siapa nih? Ayo, ayo silakan. Kelompok fisiknya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok kucing akan mempresentasikan hasil kerja kami. Pertama-tama saya akan membacakan menampilkan nilai kami. Silakan diperhatikan kelompok lain. Mencintai dan sabar, menjaga dan cepat. Kelompok kucing. Pertama perkenalkan saya Dr. Yusuf. Saya akan sebagai moderator, kemudian lanjut. Saya Aditya Yusari sebagai penyanyi. Saya Sri Mandari. Baik, Oke, silakan. langsung saja kita coba penjelasan. Baik. Waktunya 2 menit. Ya, dalam gambaran kedua, dalam gambaran kali ini terdapat Kelompok yang lain adalah kemiskinan dan
kemiskinan, kita dapat menciptakan pekerjaan baru dan memberikan pendidikan dan pelatihan. Sedangkan dalam program tersebut kita dapat memperbanyak silaturahmi dan menumbuhkan karakter yang kuat. Baik, hanya itu mungkin ada yang ingin ditanyakan. Silakan Ibu persilakan untuk 2 orang bertanya. Kami membuka sesi tanya jawab. Ayo silakan yang mau bertanya. Ayo. Yang bertanya silakan. Apa penyebab terjadinya kurang pendidikan? Kenapa? Kenapa banyak Saya dari gejala-gejala sosial fenomena sosial. Bagaimana cara menghindari gejala sosial atau fenomena sosial? Ya, seperti yang dijelaskan oleh guru tadi, kita tidak dapat menghindari gejala sosial tersebut, akan tetapi kita bisa mengantisipasinya. Mengantisipasi. Oke. Terus kedua. Udah. Halo, yang lain, silakan. Kita. Ya, mungkin hanya itu. Sekian dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan berikan tepuk tangan untuk yang kedua, siapa yang maju? Yang mana? Ayo, yang mana yang mau maju? Ayo. Ayo. Berhenti apa? Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kami menjawab, kami akan mempertunjukkan yel-yel kami Oke. dari kelompok satu kan. Raja Udan, Raja Udan, pada semangat. Ayo. Raja Udan pasti bisa. Raja Udan pasti bisa. Raja Udan, Raja Udan pasti bisa. Untuk siapa yang bertanya tadi, nanti kakaknya nanti dia akan jawab. berdirinya tradisi kita di sini? Kita akan Ya, kita dijawab. Oke, mungkin ya, mungkin. Cek sound. saya menjadi moderator dan terus lanjut saya serahkan semuanya pada Jessica. Oke, seperti guys. Ayo, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya akan menjelaskan, akan mempresentasikan gejala sosial. Jadi untuk pertanyaan pertama di sini, menurut kalian kasus apa yang terdapat pada gambar di atas? Kalian sudah dapat LKPD masing-masing kan? Jadi coba dilihat LKPD-nya seperti yang kita lihat di sini ada terjadinya banyak terjadinya gejala, banyak gejala di gejala ini. Terus di sini jadinya tawuran antar sekolah. Terus lanjut. Apa yang menyebabkan kasus
Karena kurangnya pendidikan. Ya. Terus tadi yang kedua itu biasanya terjadinya lomba seperti yang dipresentasikan kelompok kedua tadi, dan gengsi dan harga diri, rusaknya mental para generasi muda. Jadi mereka tidak bisa menyelesaikan masalah secara baik-baik, jadi ya saya berat. Terus untuk sebagai anggota masyarakat, apakah kalian pernah menemukan kasus serupa? Jadi menurut pengalaman pribadi saya sih tidak ada. Untuk tentunya alternatif solusi untuk memecahkan masalah pada gambar di atas. Mungkin dari pemerintah langsung ya membuat larangan atau membuat peraturan pelarangan yang tegas kan untuk memperingati ini anak-anak ini, atau enggak ini juga kemiskinan mungkin bisa saja. Jadi alternatif solusinya dari pemerintah ya, dari pemerintah itu kebijakan dari pemerintah untuk kemiskinan mungkin bisa dibantu fasilitasi. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan satu orang yang mau bertanya. Wow. Satu orang ya. Silakan kalian yang memilih siapa yang akan bertanya. Siapa? Ali yang mana Pak? Saya. Ayo cepat. Dipilih. Kenapa kelompok miskin sulit keluar dari karena mereka nggak mau ada perubahannya. Coba saatnya kalau mereka cari cara keluar, bekerja keras, mau jadi tukang sapu yang penting ekonominya. Nah itu aja nggak apa-apa. Bagaimana kalau mereka jadi tukang sapu tidak tersedia lapangan pekerjaan seperti sapu? Nggak mungkin sih, nggak mungkin. Bisa juga jadi pemulung kan? Nggak stop. Kalau sejauh ini ya, nggak mungkin sih keadaan kayak gitu. Kita lama jadi pembantu aja lah. Kok sebenarnya? Bagaimana kalau kita jadi pembantu itu juga susah kan sekarang? Apalagi kalau ya udah capek di rumah mereka itu mereka cuma di samping orang kereta api. Ya jadi pemulung bisa juga kan? Masih gampang. Mungkin bisa jadi dari sana. Dana untuk apa membuat bisnis lebih itu kan bisa. Oke, sama tadi. Nah ini maksudnya. Kalau kesimpulan aja cari uang apa sih yang halal lah kita cari, yang halal juga boleh. Kan saya menurut yang dapat kalian. Oke, benar. Kita bawa di depan aja deh. Ada depan kata lain.
sebagai makhluk hidup. Ada yang mati sih? Ada. Siapa? Ada. Oke. Jadi dari awal pembelajaran dari pembukaan sampai saat ini, adakah sesuatu yang kalian dapatkan dari guru? Ada. Ada. Jangan mengingat hadiah dari tadi. Jadi ibu harap dari pembelajaran kita dari awal sampai itu namanya benar. Nadir itu Munir masuk dari Munir. Jadi ibu berharap di pertemuan kali ini kalian mendapatkan ya kalau itu tidak bisa kalian serap dari awal sampai akhir minimal ada gitu yang kalian ketahui ya. Jadi itu sebagai pengingat kalian, ibu guru pernah ada di sini dan mengajarkan itu ke kalian, mengajarkan materi dan seragam gejala sosial ini. Dan kemudian harapannya ketika kalian sudah wahyu, ketika kalian sudah mempelajari ragam gejala sosial, ibu tidak mengharapkan kalian mencontoh hal yang negatif tadi yang kita bahas ya. Jadi semoga kalian bisa berpikir dengan bijak, semoga kalian bisa semuanya sukses dan setia belajar. Ingat ya yang dikatakan tadi, siapapun yang datang untuk mengajarkan kalian, usahakan kalian harus semangat belajar ya. Jadi itu tak takut masuk ke kita ya. Oke. Jadi harapan terbesar guru semoga kita sama-sama bisa terus belajar, bisa sama-sama sukses nantinya dan kaya meraih masa depan yang cerah secara apa? Yang berani. Saya juga punya masalah. Oke, dari kalian ada nggak yang mau menyampaikan sesuatu dari proses pembelajaran kita hari ini? Ada yang ingin menyampaikan sesuatu? Ada Ustaz. Ada itu sih. Alhamdulillah. Lalu ada lagi yang lain? Mungkin apa itu yang mau disampaikan? Munir, kamu mau menyampaikan apa? Ada. Yang lain ada? Tidak. Oke. Jadi siapa yang maju dari awal sampai akhir tadi? Siapa yang harus maju dan menjawab? Siapa yang pernah maju dan menjawab? Apa?
ketimpangan, kemiskinan, Terus tawuran, minimal 4. Terus baru 2, baru 3. Kemiskinan. Apa tadi? Nah, terus macet, ayo macet. kakak aja terus satu lagi. Apa satu tadi? Kita berikan aku seluruh ya, kamu mau pilih yang mana? Silakan dibuka pertanyaannya. Kamu salah. Kamu pertanyaan. Baca Apa alasan untuk sekolah? Alasan saya bersekolah adalah untuk mengejar prestasi dan cita-cita saya. Nyanyikan lagu kesukaanmu. Nah, saya nyanyikan sedikit dari lagu kesukaan saya dari masa TK ya. Itu foto bebek yang Kamu nyanyinya pakai vokal E. vokal E. Ayo. B. Ya. Kamu pakai vokal E. Gejala sesuai hukum sosial merupakan kejadian-kejadian yang di masyarakat yang ada di lingkungan masyarakat. Benar jawabannya? Benar. Ya, Aku gigil lagi. yuk. Buat Silakan di wifi ulang.